Lah dileleh kok jeblok gitu loh. Saya juga kaget dong, tahu saya ngeliatin si Gatot atau Edi udah megang apinya itu mau nyulet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu, mungkin bisa dipanggil aja Bayu Adem. Nah, teman-teman para konco sedoyo, semoga tetap sehat lahir dan batin, selalu berhati damai dan adem, amin. Terus waktu saya kecil itu dolanan ini long bumbung, mungkin ada yang tahu bahasa Jawa namanya long bumbung. Jadi biasanya permainan ini di bulan puasa lah. Terus jadi sebenarnya ingin mengeluarkan suara yang kencang dan bahannya dari bambu, bahan dasarnya dari bambu. Terus tapi ada juga yang pakai ini gundukan tanah. Nah, kalau yang orang-orang dewasa itu pakainya gundukan tanah, kalau yang anak-anak kebanyakan pakai bambu itu. Yang bambu itu namanya long bumbung. Nah, kalau pakai gundukan tanah itu cara buatnya kita pakai ini, nyari perengan blumbang yang sudah kering lah, yang enggak ada ikannya. Blumbang itu kolam yang kan ada bagian tanah yang miring itu di bagian dalam kolamnya itu lah. Di situ kita bikin kayak lubang gua kecil ya, segini lah, gua kecil ya, kemudian digerus ke dalam paling ya nggak ada setengah meter. Terus sekitar yang tadi kita buat lubang itu ditambeli pakai tanah lagi supaya kuat, kalau meledak nggak ambiar, nggak pecah. Kemudian di atas yang gua kita bikin tadi itu kita bikin lubang sedikit lah, setidaknya paling diameternya paling 1 jari gitu. Kemudian dalamnya ya paling nggak ada 40 cm lah di situ. Itu fungsinya nanti untuk ventilasi ventilasi ini, pengapian untuk meledaknya itu dari lubang yang kecil tadi itu. Nah, kalau yang dari tanah itu bahan ledakannya biasanya pakai karbit kita. Itu makanya yang main anak-anak dewasa, kalau anak kecil kan agak bahaya loh. Itu pakai karbit. Terus alasannya supaya ledakannya itu kencang, bisa menggelegar itu. Nah, kalau pakai karbit caranya gini, dari lubang yang tadi sudah kita buat, terus kita cari karbit. Karbit itu biasanya dipakai tukang las besi itu. Untuk ngelas itu karena pengganti listrik dia pakai karbit. Nah, itu kita beli di situ. Kemudian kita cari bongkahan yang ya paling sak kepel gini, ada secukupnya loh, sak kepel. Terus agak diremuk sedikit biar agak pecah kecil-kecil. Kita masukkan ke dalam lubang tadi, kasih air sedikit, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai muncul ini kemerutuk. Nah, kemerutuknya kan keluar gas tuh. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai kemerutuk, barulah kita sumet itu. Dan nyumetnya harus hati-hati, jadi kita pakai kayu agak panjang, terus di ujungnya kasih gumbal, kasih minyak tanah, kita bakar api, disulet. Saya agak jauhan ini
soalnya ledakannya wah hebat banget, ngeri itu. Makanya kalau kita nggak pakai, tanahnya nggak dikuatin, biasanya tanahnya pecah ini. Nah kalau pecah kan harus buat lagi apa bolongannya itu, nah makin dikuati. Itu kalau pakai karbit. Tapi bisa juga kadang-kadang gagal juga. Biasanya kalau gagal tuh ini karbitnya masih apa ya, kualitasnya jelek, jadi kurang apa, istilahnya kalau jadi masih mentah gitu loh, belum 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 banyak ini yang mengandung apa, bahan ledakannya belum banyak di situ, atau enggak airnya kurang, atau malah kebanyakan air, itu juga enggak bagus, karena nanti uapnya yang untuk ledakan itu juga berkurang, apa istilahnya mampet lah, nggak bisa jeblok, itu mau 5 bluk gitu. Itu kalau yang banyak karbit. Kalau yang pakai bambu, biasanya bahan untuk ledakannya itu minyak tanah. Jadi bambu paling sekitar 1,5 meteran ya, panjangnya. Kemudian itu kan ada ros, kan bambu itu dibolongi, tapi nggak sampai tembus, cuman sampai yang apa, tiap-tiap rosnya dibolongi, nanti yang ujung sendiri itu jangan dibolong, tetap bambat gitu. Kemudian bagian atasnya dikeruak sedikit gitu, keruak sedikit. Nah, terus itu bahannya pakai minyak tanah. Minyak tanah dituang paling ya sedikit lah, sekitar 1 gelas kopi itu dimasukkan, kemudian diposisikan miring. Setelah miring, kemudian di bawahnya dipanasin, terserah panasnya mau pakai apa. Jadi untuk manasin ininya apa, minyak tanahnya. Nah, setelah dirasa cukup panas, itu dipegang loh, bambunya dipegang, cukup panas, barulah disulat, sama nyulutnya juga pakai api gitu, blung. Kalau keras tuh kadang sampai ujung bambunya itu bisa pecah gitu. Bisa seperti itu. Pernah ada satu kejadian, jadi ada kakak beradik ya, itu teman saya, sang adik itu Edi, itu kayak umur ya 3 tahunan ya salah, 3 tahunan. Terus kakaknya itu Gatot, mungkin sekitar kelas 2 SD waktu itu. Dan di kok rumahnya dia tuh dekat kuburan, terus banyak papringan itu, banyak honpring di situ. Nah, kedua kakak beradik ini termasuk orang yang ya dari anak desa, dia sedikit ekonominya lebih mampu lah. Dia sampai punya 2 pembantu di situ. Nah, satu ketika kakak beradik ini digawe kelong bumbung, dibuat kelong bumbung sama pembantu yang laki-lakinya itu. Ya, nggak panjang, agak pendek, hanya sekedar sekolah dolanan, agak pendek loh. Tapi nggak diawasin, biasanya kan diawasin sama pembantunya, itu nggak diawasin. Saya nggak ngerti, cuman saya tahunya calon itu lagi dolanan bumbung, saya agak jauhan ngeliatin mereka itu. Nah kan long bumbung naruhnya kan memang agak miring, kayak meriam gitu tuh. Nah terus waktu saya lihat itu posisinya ini, dia sudah dipanasi, dibakar sampah bawah, bagian bawahnya itu. Nah, terus ini sama Gatot disulat ya, dinyalakan. Nah, nggak mau jeblok, ngempos itu, nggak meledak-meledak. Nah, dicek lah itu apa, bambunya itu sama Gatot ini. Saya lihat itu, dilihat-lihat dari apa di muka bumbung, apanya sing salah, Gatot ngecek gitu. Nah, nggak disadari
Edi itu nyulet, lampu bumi disulet sama Edi. Padahal Gatot lagi ngeliatin lampu bumi dari muka Edi agak gini nih. Nah, dileleh kok jeblok gitu loh. Saya juga kaget dong, tahu saya ngeliatin si Gatot atau Edi udah megang apinya itu mau nyulet gitu. Ya wis toh. Nah, untungnya jebloknya gak kenceng tapi ini mama bluk gitu loh. Nah, segitu juga kan Gatot nangis tuh. Tapi saya geli, malah guyu tuh, karena ya mungkin karena makbluk jadi nggak begitu kenceng tuh, jadi mukanya Gatot tuh ngelangas hitam bunter ini, tapi kalau nangis. Nah si Edi ya karena cek bocah masih kecil ya, plonga-plongo dolonga-dolongo pun ngapain masih kok nangis, wong aku dolanan ini, pikirnya paling gitu. Nggak lama kemudian pembantunya datang nulungin si Gatot itu dilap-lapi itu. Ya memang agak bahaya kalau mainan api itu nggak ada yang ngawasin ya, ya bisa berakibat kayak gitu itu. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup dulu. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.